Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Selamat malam ikhwah semua. Assalamualaikum. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Puji bagi Allah yang telah kembali mempertemukan kita di pertemuan keempat dalam kupas tuntas mata jurumiyah ya. Dan insya Allah malam ini materi akan diisi oleh Al-Ustaz Irfan. Diharap kepada teman-teman semua untuk menjaga tata tertib, untuk mematikan mikrofonnya ketika tidak ada sesi tanya jawab, serta ketika sesi tanya jawab diharapkan teman-teman semua untuk tertib. Jadi yang bertanya adalah yang jangan. Teman-teman sekalian untuk mematikan mikrofonnya kecuali saat sesi tanya untuk menjaga ketertiban kita masing-masing. Sekali lagi kami tekankan kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya kecuali ada jawab yang diarahkan langsung oleh Ustaz Irfan. Kedua, untuk senantiasa tertib ketika bertanya, mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nanti yang bertanya adalah yang kami pilih dari acungan tangan tersebut. Semoga pertemuan malam kali ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua, Allah tambahkan ilmu untuk kita semua, dan Allah berkahi pertemuan kita. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kepada materi yang akan dibahas oleh Al-Ustaz Irfan. Kepada Al-Ustaz Irfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana yassir lana wa la tu'assir. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini, di pertemuan yang keempat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, ya, banyak sekali nikmat, sehingga hal-hal ini yang harus kita tetap syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu ya sudah selesai pembahasan tentang bab ma'rifati alamat al-i'rab. Ya. Dan pada kesempatan ini kita insyaallah akan membahas tentang satu fasal ya, tentang al-mu'arabat.
di mana al-mu'rabat ini sebenarnya penjelas atau pematangan daripada bab ma'rifati alamatil i'rab tersebut. Ya, oleh karena itu, ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat, yaitu dalam hal ini adalah menuntut ilmu. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka pelajaran kita di malam hari yang berbahagia ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillah. Baik, seperti biasa, ya, di awalnya kita minta satu peserta untuk membaca. Ya, Anak yang Mirza. angkat tangan. Tidak boleh ada yang berbicara. Ya. Kita belajar Baik, akhi Atmojuk. Fadhal. Nah, Ustaz. Baik, tafadhal. Mirza. Qala al-musannif rahimahullah faslul mu'rabat al-mu'rabatu qismani qismu yu'rabu bil harakati wa qismu yu'rabu bil hurufi falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'i al-ismul mufradu wa jam'u taktsiri wa jam'u muannatsis salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tunfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a jam'ul muannatsis salim yunsabu bil kasrati wal ismul ladzi la yansarifu yunfadu bil fathati wal fi'lul mudhari' al-mu'talul akhiri yujzamu bihadfi akhirih walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'i at-tasniyatu wa jam'u mudzakkaris salim wal asma'ul khamsah wal af'alul khamsah wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina fa amma tasniyatu faturafa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i wa amma jam'u mudzakkaris salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yahfadu bil ya'i wa ammal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam kesempatan ini kita belajar tentang satu pasal dalam Matnul Ajurumiyah, ya, yang bertemakan tentang al-mu'rabat. Ya, yang bertemakan tentang al-mu'rabat. Apa itu al-mu'rabat? Al-mu'rabat itu maksudnya adalah nanti ada dalam bahasa Arab kata-kata yang mengalami i'rab, ya, atau perubahan. Bahwasanya dalam bahasa Arab itu al-mu'rabat itu dibagi menjadi dua. Jadi kata-kata yang mengalami perubahan dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama qismun yu'rabu bil harakat. Yang pertama, ya, dalam bahasa Arab ada kata yang berubah harokatnya. Ya. Ada kata yang berubah harokatnya. Dari dhammah menjadi fathah, fathah menjadi kasrah, kasrah menjadi sukun. Ya, tanda rafa'nya itu adalah dhammah, kemudian nasabnya itu fathah, khofatnya itu adalah kasrah, dan jazamnya adalah sukun. Nah, itu semua perubahan qismun yu'rabu bil harakat. Ya. Bagian daripada kata-kata dalam bahasa Arab yang perubahannya itu adalah berubah harokatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, qismun yu'rabu bil huruf. Bahwasanya ada dalam bahasa Arab itu kata-kata yang bukan harokatnya yang berubah, tapi hurufnya. Jadi nanti rofaknya dia tidak dengan dhammah. Mungkin nanti rofaknya itu dengan huruf. Ada yang menggunakan waw, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita pelajari sekarang dalam pasal ini, insyaallah.
Ya. Kemudian di sini dikatakan falladzi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'. Ya. Adapun yang berubah harokatnya dalam bahasa Arab itu, kata-kata yang berubah harokatnya itu ada 4 macam. Ya. Pak, Yang pertama ismul ada mufrad, musolahnya orang bakalan salat. yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas as-salim, ya, yang keempat fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Baik, kita langsung kepada skemanya supaya lebih memudahkan kita untuk belajar dan mengajar. Baik, di sini kita melihat bahwasanya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi sekali lagi bahwasanya al-mu'rabat, ya, kata-kata yang berubah dalam bahasa Arab itu ada 2 macamnya. Yang pertama ada yang berubah harokatnya, ya. Yang kedua ada yang berubah hurufnya. Ya. Yang pertama yang berubah harokatnya, ya. Jadi nanti yang berubah harokatnya rofa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, ya, kemudian khofatnya dengan kasrah, jazamnya dengan sukun. Mana dia yang berubah harokatnya? Yang pertama isim mufrad. Ya. Baik, coba teman-teman sekalian siapa yang ingat apa itu isim mufrad? Isim atau kata benda yang menunjukkan arti satu. Ya, mumtaz ya. Jadi isim mufrad adalla ala wahidin aw wahidatin. Ya, isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu. Zaidun, satu orang Zaid. Muslimun, satu orang muslim. Ya, muslimatun, satu orang muslimah. Mu'minatun, satu orang mukminah. Itu mufrad, ya, yang menunjukkan satu. Nah, salah satu dalam bahasa Arab, ya, yang terjadi perubahan itu dengan harokatnya itu isim mufrad. Isim mufrad. Jadi isim mufrad ini di sini dikatakan turfa. Dia itu rofa'nya dengan dhammah. Ya, di sini turfa'u bil dhammah. Ya, dia rofa'nya dengan dhammah. Ya. Seperti contohnya Zaidun. Ya. Kemudian tunsabu, dia itu nasabnya dengan fathah. Contohnya ra'aitu Zaidan. Ya, baris fathah di sini. Jadi isim mufrad itu nasabnya dia dengan fathah. Kemudian tujarru bil kasrah atau tukhfatu bil kasrah. Dia itu jarnya atau khofatnya dengan kasrah. Contohnya marortu bi Zaidin. Ya, marortu bi Zaidin. Nah, yang kedua, yang terjadi perubahan di harokatnya itu adalah jamak taksir. Jamak taksir. Baik, teman-teman sekalian, siapa yang tahu apa itu jamak taksir? Isim yang menunjukkan 2 atau 3 tapi tidak Tangan yang bisa. beraturan. Coba kita pilih dari yang angkat tangan. Lafadz yang berubah dari asal mufradnya yang menunjukkan arti banyak. Baik, coba sebentar. Ukhti Niswah, coba. Apa itu jamak taksir? Baik. Akhi Yusuf, jamak taksir? Baik, nggak ada. Ini Ana, angkatan Ustaz. ini nggak ada ya. Ana Ustaz. Rahmah, ada? Muhammad Rosidi, Ustaz. Silahkan Muhammad Rohidi, tafadhol. Apa itu jamak taksir? Meja tuh mana, Me? Isim yang menunjukkan arti banyak yang berubah dari asal mufradnya. Insyaallah. Baik. Barakallahu fiik. Ya, jadi jamak taksir itu adalah lawannya daripada mufrad. Kalau mufrad itu menunjukkan satu, tapi jamak taksir itu dia menunjukkan 3 atau lebih. Ya, menunjukkan 3 dan seterusnya, 3, 4 dan seterusnya. Cek. Dan jamak taksir itu ya merupakan ma tagayyara an bina'i mufradihi. Ya. Dia itu berubah binanya, bangunan kata-katanya itu berubah dari asal mufradnya. Misalkan di sini contohnya rijalun. Rijalun mufradnya apa? Rojul. Rojulun. Rajulun. Ya, mufradnya Rajulun. Jadi,
Kalau rajulun ini menunjukkan satu orang pemuda, kalau rijalun itu banyak orang pemuda. Nah, di sini salah satu yang mengalami perubahan harokat dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu itu jamak taksir. Semua jamak taksir itu secara umum dia irfa'u bidhammah. Rafa'nya dengan dhammah. Makanya kita katakan jaa rijalun. Jaa rijalun. Dhammah dia. Rafa'nya dengan dhammah. Kemudian tunsabu bil fathah, nasabnya jamak taksir itu dengan fathah. Misalkan ra'aitu rijalan. Ra'aitu rijalan, fathah dia di sini. Ya, kemudian tujarru bil kasrah. Ya, dia itu jar atau khafatnya dengan kasrah, ya. Itu jamak taksir. Ya, misalkan marartu birijalin. Ya, marartu birijalin. Nah, contohnya apa lagi jamak taksir? Misalkan kitabun, kutubun, ya. Kemudian apalagi makatibu. Nah, itu semua jamak taksir. Jamak taksir itu rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya atau khafatnya dengan kasrah. Kemudian yang ketiga, yang mengalami perubahan dalam harokatnya itu jam'ul muannats salim. Ya, jamak muannas as-salim. Baik. Siapa yang tahu jamak muannas salim apa? Isim atau kata benda Hah? yang menunjukkan perempuan atau berpasangan. Banyak perempuan. Baik. Jadi jamak muannas salim, ya, di sini ada ketemu annas itu ada, berarti ada berbau aroma perempuannya, ya, wanitanya. Ya, jamak artinya banyak, muannas itu apa namanya? Artinya perempuan. Ya. Kemudian salim itu hanya selamat. Ini nanti kita jelaskan kenapa dibilang selamat, ya, dikatakan salim, ya. Jadi intinya jamak muannas salim itu adalah yang menunjukkan sesuatu yang muannas 3 ke atas. Ya, misalkan hindatun. Ini 3 orang hindat atau banyak hindat. Ya, banyak namanya hindat. Ya. Kemudian muslimatun, banyak muslimat. Ya. Mukminatun, banyak mukminat. Ya. Mufradnya mukminatun, jamaknya mukminatun. Cara buatnya bagaimana? Ditambahkan alif dan ta. Ya. Ini asal katanya mufradnya hindun. Ya. Kalau dibuat jamak muannats salim ditambahkan alif dan ta. Jadinya hindatu. Ya. Muslimatun. Ya, muslimatun itu mufrad. Kalau dibuat jamak muannats salim jadinya muslim. Ya, tambahkan alif dan ta di akhirnya. Muslimatun. Zainabun. Ya, ini perempuan. Kalau mau dibuat jamak muannats salim jadinya apa? Zainabatun. Zainabatun. Tambahkan alif dan ta di akhirnya. Baik. Nah, semua jamak muannats salim itu dia itu rafa'nya dengan dhammah, ya, nasabnya dengan kasrah, kemudian jar atau khafatnya dengan kasrah. Ya, yang berubah apa di sini? Yang berubah harokat. Ya, harokatnya yang berubah tergantung kedudukannya sebagai apa. Ya, dari dhammah menjadi kasrah, ya. Itu harokatnya yang berubah. Ya. Jadi yang ketiga yang berubah harokatnya dalam bahasa Arab itu apa? Jamak muannas as-salim. Baik, kemudian yang keempat yang berubah harokatnya itu al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Yang berubah harokatnya itu adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhir katanya sesuatu apapun. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhir katanya dengan sesuatu apapun. Ya, misalkan yadribu. Nah, yadribu itu masih asli, hurufnya masih asli. Dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Yadribu. Nah, itu asli. Yang bersambung contohnya mana? Misalkan yang bersambung dengan nun taukid misalkan. Yadribanna. Yadribanna. Itu sudah tidak berubah itu sudah
tidak termasuk fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, karena dia sudah bersambung dengan huruf nun taukid, yadribanna, ada nun. Misalkan contohnya apa lagi? Yadribana. Itu niswah pada akhirnya, bersambung. Intinya yang berubah harokat di sini adalah fi'il mudhari' yang masih asli, tidak bersambung pada akhirnya sesuatu apapun. Misalkan di sini yadribu. Nah, oleh karena itu di sini nah, kemudian dia nasofnya dengan yadribu, masukin lan itu amil nasab, ya, yang membuat fi'il mudhari' menjadi nasab, ya, fathah. Maka nasofnya dia dengan fathah. Ya, kemudian jazam di sini dia jazamnya dengan sukun. Oleh karena itu di sini jazamnya dia dengan sukun. Nah, dari dhammah menjadi fathah, fathah jadi sukun, ini berubah apanya? Harokatnya. Harokatnya. Baik, harokatnya. Baik, teman-teman sekalian, ada satu pertanyaan saya ingin tanyakan di sini. Lihat di yang pertama ini, yang 3 contoh pertama. Isim mufrad, jamak, jamak ansi salim. Semuanya ini rofa, nasab, jarnya disebutkan, tapi jazamnya tidak disebutkan di sini. Sedangkan di fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, ini disebutkan rofa, nasab, dan jazam. Jarnya tidak disebutkan. Ada yang menjelaskan kenapa? Karena dia Karena isim tidak Coba. Karena dia tidak bisa menerima tanda jar. Sebentar. Kalau jazam Yang angkat tangan kita pilih. Jazam hanya di Alisari Ummu Khair, tafadhali. Namsat. Kenapa? Karena i'rab jar itu hanya di isim, kalau i'rab jazm itu hanya di fi'il. Baik, mumtaz ya, barakallahu fi. Ya, jadi sebabnya ya teman-teman sekalian, itu pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, bahwa ini yang 3 ini adalah isim, cuma menerima isim rofa, nasab, dan jar, wala jazma fiha, tidak menerima jazm, sehingga isim itu tidak kita lihat, kita temukan dia itu berbaris sukun, nggak ada. Ya, ini semua isim mufrad, jamak taksir, jamak ansi salim, semuanya berbentuk isim, sehingga di sini tidak disebutkan jazmnya. Karena memang dalam isim dalam bahasa Arab itu ya, kata benda tidak ada yang berbaris sukun. Ya. Kemudian di sini tidak disebutkan jarnya, khofatnya, kenapa? Di fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, karena memang dia ini fi'il, ya. Dan fi'il dalam bahasa Arab itu tidak ada yang berbaris ya, tidak ada yang berbaris bawahnya secara umum, ya. Adapun nanti ilah-ilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, misalkan yarfa'illahu alladziina amanu minkum, itu ada pembahasan tersendiri kenapa dia berbaris kasrah, tapi secara umum ini kita belajar, ya, untuk teman-teman kita itu bahwasanya fi'il itu cuma menerima rafa, nasab, dan jazm, wala khafdha fiha, ya, dan tidak tidak menerima jar atau khafat, ya. Fi'il itu tidak bisa berbaris kasrah. Baik, itu teman-teman sekalian yang berubah harokatnya, ya. Sekarang kita beranjak kepada pembahasan yang kedua, ya, itu ismun yu'rabu bil huruf, ya. Bagian yang kedua ini adalah dia itu berubah hurufnya, ya, bukan berubah kasrahnya. Jadi rofaknya tidak lagi dengan dhammah dia nanti, nasabnya tidak dengan fathah, jarnya tidak dengan kasrah, jazamnya tidak dengan sukun. Ya, yang pertama apa yang berubah hurufnya? Yang pertama adalah musanna, ya. Yang pertama adalah musanna. Ada yang tahu apa itu musanna? Perempuan. Yang adalah lisnain. menunjukkan ada ganda. Apa lagi musanna? Mata Apa? Menunjukkan Iya. Orang. Barakallahu fiik. Jadi yang namanya musanna itu bukan perempuan. Beda dengan muannats.
Kalau muannats ya perempuan. Kalau musanna itu madalla ala itsnaini atau itsnataini. Apa-apa yang menunjukkan bilangan 2. Ya, apa-apa yang menunjukkan 2. Di sini contohnya az-zaidani. Contohnya az-zaidani. Ya, asal katanya zaidun. Ya, itu mufrad. Musannanya apa? Az-zaidani. Makanya di sini zaidani artinya 2 orang yang bernama Zaid. Nah, di sini musanna rofaknya dengan apa dia? Rofaknya dengan alif. Ya. Alif itu harokat atau huruf? Huruf. Baik. Ya. Huruf. Huruf. Ya, kemudian musanna di sini nasabnya dengan ya. Nasabnya dengan ya. Kemudian jarnya dia dengan ya juga. Nah, dari alif menjadi ya, kemudian menjadi ya lagi, itu yang berubah harokat atau huruf? Harokat. Huruf. Itu yang pertama. Itu yang kedua, yang berubah huruf dalam bahasa Arab itu adalah jamak mudzakkaris salim. Ya, jamak mudzakkar as-salim. Sudah disebutkan apa itu jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu rofaknya dia dengan bil wawi. Dengan waw, ya, rofaknya dengan waw. Makanya di sini katakan muslimuna. Ya, muslimuna. Asal katanya muslimun. Ya, muslimuna jamaknya. Banyak orang muslim. Rofaknya dengan waw. Kemudian nasofnya dengan ya. Ya, nasofnya dengan ya. Kemudian jarnya dengan ya. Baik. Di sini sama dia, ya. Nasab dan jar antara musanna dengan jamak mudzakkar salim itu dalam hal nasab dan jar sama. Yaitu nasabnya dan jarnya dengan ya. Nasab dan jarnya dengan ya. Nah, ada yang bisa bedakan? Ya, ada yang tahu bedanya mana musanna dan jamak dalam keadaan nasab dan jar? Kalau musanna itu zaidaini. Kalau jamak mudzakkar salim itu muslimina. Nah, Sedangkan coba kalau mudzakkar pilih lebih dari angkat tangan ya. Kita pilih dari angkat tangan. Coba ada Muhammad Rosi. Nah, Ustaz. Nah, Oh, tafadhol. Apa bedanya? Kalau ketika nasab itu akhir kata sebelumnya itu di fathah dan setelah ya itu di kasroh. Dan untuk tasniah ketika untuk tasniah lafadz sebelum ya itu di fathah dan lafadz setelah ya itu di kasroh. Dan ketika untuk jamak itu lafadz sebelumnya di kasroh dan lafadz setelah ya itu di fathah. Oke, mumtaz. Itu bedanya ya teman-teman sekalian. Jadi kalau musanna dan jamak bedanya lihat titiknya di ya. Fokus tidak. Ya, kalau musanna sebelum ya baris fathah, sedangkan setelah ya baris kasrah itu musanna. Sedangkan dalam jamak mudzakkar salim sebelum ya sebaliknya dia. Sebelum ya berbaris kasrah, kemudian setelah ya berbaris fathah. Nah, itu bedanya. Kemudian sekarang kita jelaskan kenapa dia disebut dengan salim. Bisa diulangi. Jamak muannats disebut dia salim. Jamak mudzakkar disebut dengan salim. Karena huruf-hurufnya selamat. Ya, huruf-hurufnya selamat dan tidak mengalami perubahan. Misalkan di sini muslimuna, asal katanya apa? Muslimun. Muslimun. Jadi muslimnya tidak hilang. Cuman di sini ditambahkan waw dan nun. Mu'minuna. Nah, asal katanya apa? Mu'minun. Mu'minun. Asal katanya itu tetap ada, cuma ditambahkan waw dan nun. Jadinya mu'minuna. Sama seperti nama muannats salim di sini. Hindatu. Asal katanya apa? Hindun. Tetap di sini. Katanya tetap. Kemudian Zainabatun. Apa asal katanya? Zainabun. Ya, Zainabun. Masih tetap ada kata Zainabun di sana. Cuma ditambahkan alif dan ta. Nah, itu jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim. Berbeda dengan jamak taksir. Dia tidak dikatakan salim.
Kenapa tidak dikatakan salim? Karena memang asal katanya berubah, ya, berubah dengan jamaknya. Misalkan rojulun. Di sini ada perubahan kata, jadinya rijalun. Atau misalkan yang lain. Apa contohnya? Masjidun. Masjidun. Ya, jadinya apa? Masajid. Masajidu. Ya, jadi ada perubahan di sana, ada penambahan kata, ya, di tengah, dan itu tidak bisa ditebak. Dari jalur tambahkan alif, masjidun, masajid. Kemudian apa lagi contohnya? Aqlamun, Rasulun. rusulun. Ya, rusulun itu Rasul. mufradnya, ya, rasulun mufradnya, kemudian tiba-tiba menjadi rusulun. Jadi ada perubahan di sana, dibuang wawnya. Ya, jadi tidak tetap dari asal katanya. Itu maksudnya dia, sehingga jamak taksir itu tidak disebut dengan salim. Dan jamak taksir itu tidak bisa dibuat, teman-teman sekalian. Ya, berbeda dengan jamak muannats salim, tinggal ditambahkan alif dan ta. Kalau mudah tinggal ditambahkan wawu dan jamak taksir tidak bisa dibuat-buat, teman-teman sekalian. Ya, bagaimana cara mengetahuinya? Itu dengan cara banyak-banyak membaca dan menghafal. Banyak-banyak membaca dan banyak menghafal dari kamus. Ya, itu biasanya supaya kita tahu. Baik, kemudian yang ketiga yang berubah hurufnya itu asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim yang 5. Ada yang bisa sebutkan isim yang 5 mana saja? Malin. Ya, Mumtaz. Abuka, Hamuka. mal, Duma. wa dzumalin. Itu ada 5. Nah, yang 5 isim ini dia itu berubah harokat hurufnya. Ya, sehingga dalam keadaan rofa dia itu rofanya dengan waw. Nasabnya dengan alif. Ya, sehingga dia dari abuka berubah menjadi abaka. Tidak ada lagi waw sini, tapi berubah wawnya jadi alif. Ro'a itu abaka. Kemudian dalam keadaan jar dan jar atau khafat itu khafatnya dengan ya. Jadi berubahnya waw berubah menjadi alif, ya. Ini berubah apa? Harokat atau huruf? Huruf. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, yang berubah hurufnya itu af'alul khamsah. Ya, al-af'alu al-khamsah. Siapa yang bisa sebutkan af'alul khamsah? Itu artinya fi'il yang 5 mana ya dia? Taf'alani wa taf'alani. Wawu. Jauh Ustaz. Wawu. Wawu alif. Wawu Yaf'alani jamak. taf'aluna yaf'alina. Insyaallah sudah pintar semua ini ya. Baik, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Itu ada 5 ya. Nah, 5 fi'il ini dia itu rofanya dengan bisuburin nun. Disebutkan nunnya. Ya, disebutkan nunnya. Misalkan yaf'alani. Ya. Kemudian dia nasafnya dengan hadfin nun, bihadfin nun. Dibuang nunnya. Yang tadi hanya nun, huruf nun, sekarang dibuang nunnya. Ya, itu nasab. Dia nasabnya dengan hadfin nun, dibuang nun. Kemudian dia jazamnya dengan hadfin nun juga. Ya, dibuang nunnya. Nah, ini yang tadinya ada huruf nun, kemudian dibuang nun huruf nunnya, ini berubahnya hurubat huruf. Baik. Nah, ini sama. Kenapa tidak disebutkan jazamnya di sini tadi? Karena musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, ini semuanya isim. Wala jazma biha. Itu tidak menerima jazam.
Sedangkan af'alul khamsah ini fi'il memang dia, dan dia tidak menerima jar. Baik, kita lanjut teman-teman sekalian. Ya, kami anjurkan itu semua dihafal ya. Kemarin di grup ada yang menanyakan, apakah kita harus menghafal? Ya, dianjurkan oleh para ulama kita itu untuk menghafal, terutama matan-matan ilmu itu. Karena belajar itu ada tingkatan-tingkatannya teman-teman sekalian. Ya, mulai dari kita belajar, ya mengetahui, ya kemudian naik lagi kita menghafal, kemudian kita memahami, ya. Itu sudah naik lagi derajatnya. Kalau kita sudah menghafal, kita memahami, nah kita baru kita bisa sampaikan kepada orang lain. Nah, yang paling tinggi apa? Ketika kita sudah berhasil mengamalkan daripada ilmu yang kita miliki. Jadi menghafal itu sangatlah penting teman-teman sekalian. Jadi para ulama kita dahulu kalau dia belajar selalu menghafal caranya. Selain menghafal, dipahami apa yang dihafal. Di sini ada kata tambih. Ya. Al-aslu fima yu'rabu bil harakat an yurfa'u bil dhammah, an yurfa'a bil dhammah wa yunsab bil fathah wa yujarra bil kasrah wa yujzama bis sukun. Ya, jadi asal daripada perubahan harokat itu, ya, perubahan harokat itu, ropaknya dengan dhammah, nasofnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh, jazamnya dengan sukun. Ini secara umum perubahan harokat. Ya. Dan ini tanda aslinya. Kecuali, ya, wa kharaja min hadal asal thalathatu asya. Ya, tapi hal tersebut tidak terjadi dalam 3 hal ini yang disebutkan ini. Karena dia yang pertama jamak muannatsi as-salim. Dia kenapa? Yunsabu bil kasrah. Yaitu nasabnya dengan kasrah. Yang aslinya nasab itu dengan apa seharusnya? Fathah. Tapi di sini terkecualikan. Jamak muannatsi salim dia tidak dengan fathah nasabnya. Tapi nasabnya dia dengan kasrah. Tapi surah ini merupakan wakil daripada fathah itu. Baik, yang kedua yang keluar daripada kaidah tersebut adalah mamnu' minas sarf. Ya, mamnu' minas sarf. Ya, ada isim-isim yang mamnu' minas sarf, mengalami perubahan. Ya. Nama lain mamnu' minas sarf itu sering disebut dengan ismun ghairu munawwan. Isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, ismun ghairu munawwan. Baik, isim mamnu' minas sarf ini dia yujarru bil fathah. Jarnya dengan fathah. Yang seharusnya jar itu dengan apa? Kasroh. Nah, dengan harusnya, tapi mamnu' minas sarf karena dia termasuk ahmada ini termasuk mamnu' minas sarf, maka dia jarnya tidak dengan kasrah, tapi dia dengan fathah. Mana saja mamnu' minas sarf itu insyaallah dipelajari nanti di bab yang lain. Kemudian yang ketiga yang keluar daripada kaidah itu adalah fi'il mudhari' mu'tal. Fi'il mudhari' mu'tal. Siapa yang tahu apa itu fi'il mudhari' mu'tal? Yang tidak Diakhiri dengan huruf awal. Ya, fi'il mudhari' mu'tal adalah fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah. Ya. Mana huruf illah? Ada 3. Alif, wawu, dan ya. Wow. Alif, wawu, dan ya. Itu huruf illah. Sehingga kalau ada fi'il mudhari yang akhir katanya itu ada terdapat huruf alif atau wawu atau ya, maka dia itu keluar dari kaidah yang tadi kita sebutkan. Ya, bahwasanya dia yujzamu bihadfi akhirih. Dia jazamnya dengan dibuang huruf akhirnya, yaitu huruf illahnya dibuang. Lam yakhsha misalkan. Yakhsha di sini aslinya ada alif ya di akhirnya, ada alif di akhirnya. Ya. Kemudian ada masuk lam ya, dalam keadaan jazam dia dibuang alifnya. Jadinya lam yakhsha. Kemudian contohnya huruf illah wawu mana? Lam yad'u. Ya, aslinya ada wawu di sini tapi karena dalam keadaan jazam dibuang wawunya. Kemudian lam yarmi, di sini aslinya ada ya. Ya, dia setelah mim ada ya. Tapi karena dalam keadaan jazam dia itu dibuang
apa namanya? Ya-nya. Baik. Teman-teman sekalian, ya, alhamdulillah dengan ini kita telah selesai daripada pasal al-mu'rabat. Kita lanjut kepada bab al-af'al. Nah ini. Babul af'al. Baik, satu peserta kita minta untuk membaca. Ana, Yang angkat, Ustaz. kita pilih dari yang angkat tangan. Ana. Ana Ustaz. Baik. Tadi yang ikhwan yang membaca ya. Coba sekarang yang akhwat. Ustaz. Ana Ustaz. Ustaz. Mas Muti. Saya. Ana Ustazihum khair. Tafadhali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Babul af'ali. Al-af'alu thalathatun. Madin wa mudari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wa yadrib. فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولنا أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه نسب أو جزم فالنواسب عشرة وهي أن ولن إذن وكي ولا مكي ولا ملجحد وحتى الجواب بالفاء والواو وأو والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا بالنهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. خلاص. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Mumtazah. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk kepada babul af'al. Ya, yang pertama al-fi'lu di sini. Ya. Di pertemuan kedua kita sudah jelaskan apa itu bedanya isim dengan fi'il. Coba siapa yang bisa? Perbedaan isim dengan fi'il. Isim adalah Ya. nama benda, Isim nama benda atau nama ialah kata nama fi'il adalah dirinya kerja. dan tidak berkaitan dengan waktu. Fi'il ialah kata menunjukkan mana pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Baik. Mumtaz. Jazakumullah khair. Baik, isim itu kata benda. Dia tidak terikat dengan waktu. Sedangkan fi'il itu kata kerja dan dia itu terikat dengan waktu. Sehingga dikatakan muqtarinin bizaman. Dia itu terikat dengan waktu. Sehingga kalau antum lihat di sini ya, ada contoh-contoh isim. Laisat bi ahdath. Itu artinya laisat bi af'al. Ya. Itu bukan termasuk fi'il. Dia ini isim semuanya. Sehingga tidak terikat dengan waktu. Sedangkan fi'il itu terikat dengan waktu. Kalau di waktu yang menunjukkan sudah terjadi, kita pakainya fi'il madhi. Kalau sesuatu yang sedang atau akan terjadi, itu kita pakainya fi'il mudhari. Sedangkan dalam kita memerintahkan seseorang, itu kita pakainya fi'il amar. Jadi semua ada tempatnya dipakai, itu fi'il. Sedangkan kalau isim itu tidak terikat dengan waktu. Misalkan kitabun kalau kita misalkan sudah memegang kitab, misalkan hamal tu kitab, kita bilang kitab. Ahmilu kitab, saya sedang memegang kitab.
Jadi dalam keadaan sedang atau dalam keadaan sudah tetap dipakainya kitab. Berbeda dengan fiil. Ya. Misalkan doroba. Doroba. Itu kalau kita bilang saya sudah memukul, kita bilangnya dorobatu. Ya. Kalau kita bilang saya sedang memukul, harus kita rubah dia. Tidak lagi dengan dorobatu, tapi kita bilangnya adribu. Ya, bilangnya adribu. Jadi fiil itu terikat dengan waktu tertentu. Baik, yang pertama, ya di sini kita harus jelaskan bahwasanya fiil itu dibagi menjadi 3. Ada namanya fiil madhi, ada namanya fiil mudhari, ada namanya fiil amr. Apa itu fiil madhi? Kalimatun dallat ala wuqu'i hadatsin muqtarinin bi zamanin madhi. Yaitu adalah sebuah kata ya yang menunjukkan kejadian yang sudah lampau, Contohnya apa? Dorobat artinya telah memukul, akalat artinya telah makan, syaribat artinya telah minum. Dan tanda fi'il madhi itu apa? Salah satu tandanya adalah qabilat ta'ut ta'nis. Qabilat ta'nis, yaitu bisa bersambung di akhirnya tak ta'nis. Ya, misalkan contohnya di sini yang ini, dorobat, ada tak ta'nis di sini, asal katanya doroba. Ya. Akalat itu bersambung dengan tak ta'nis. Sehingga itu khususiahnya. Ya. Salah satu tanda fi'il madhi itu bersambung dengan tak ta'nis. Ya, enggak ada fi'il mudhari bersambung dengan tak ta'nis. Enggak ada fi'il amar yang bersambung dengan tak ta'nis. Sehingga yang bersambung dengan tak ta'nis itu adalah fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kalimatun dallat ala hadatsin muqtarinin di ahadi zamanail hal wal awil istiqbal. Ya, dinamakan dengan fi'il mudhari itu adalah sebuah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau pekerjaan yang itu menunjukkan sedang terjadi, hal itu artinya sedang terjadi, awil istiqbal atau akan terjadi. Dan salah satu tanda daripada fi'il mudhari itu apa? Menerima qabilat lam, menerima huruf lam. Sehingga yadribu misalkan. Ini asal katanya yadribu dimasuki lam, ya bisa dimasuki lam. Lam yadrib, lam ya'kul. Maka di sini ya'kul adalah fi'il mudhari. Mana tanda fi'il mudhari'nya? Masuk lam di sini. Yashrib juga seperti itu. Dia itu fi'il mudhari, tanda mudhari'nya adalah masuk lam di sini. Sehingga yang masuk lam itu cuma fi'il mudhari' saja. Enggak ada fi'il madhi masuk lam, enggak ada fi'il amr masuk lam. Baik, yang ketiga fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kalimatun dallat ala talabi wuqu'i hadath ba'da zaman takallum. Fi'il amr itu adalah sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian itu kita untuk meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan salah satu tandanya adalah menerima ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah. Ini untuk memerintahkan perempuan. Ya, jadi dalam bahasa Arab beda kita kalau memerintahkan laki-laki, beda dengan kita memerintahkan perempuan. Kata yang kita gunakan itu berbeda. Misalkan apa contohnya? If'al. Misalkan if'al. Kalau kita bilang lakukanlah kepada laki-laki, kita bilangnya if'al. Tapi kalau kita bilangnya kepada perempuan, lawan kita baca kita perempuan, kita bilangnya if'ali. Sehingga ya di sini disebut dengan ya'ul mukhatabah. Ya untuk memerintahkan lawan bicara yang perempuan. Kemudian misalkan contoh lagi di sini uktub. Ya. Itu kalau kita perintahkan laki-laki untuk menulis. Kalau kita perintahkan perempuan untuk menulis, tambahkan ya di akhirnya. Jadinya uktubi. Sama dengan idhab. Ya, pergilah. Kita bilang laki-laki, pergilah, idhab. Kalau perempuan kita bilang idhabi. Baik, seperti itu. Jadi itu fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Selanjutnya, yang pertama,
fi'il madhi. Jadi kita sudah sebutkan fi'il madhi itu adalah yang menunjukkan yang sudah lampau. Ya. Dan di sini kita sebutkan ahkamul i'rabiyah. Hukum-hukum i'rabnya dalam fi'il madhi. Ya, hukum i'rab fi'il madhi ya ada 3. Bahwasanya fi'il madhi itu kadang-kadang dia berbaris fathah, ini bina 'alal fathi, kadang-kadang dia berbaris sukun, al-bina 'ala sukun. Kadang-kadang dia al-bina 'ala dhamm. Fi'il madhi itu kadang-kadang berbaris dhammah. Nah, di sini pelajari kapan dia baris fathah, kapan dia baris sukun, kapan dia baris dhammah. Adapun fi'il madhi dia itu berbaris fathah yang pertama apabila dia lam yattasil bi akhirih syai'. Apabila akhir daripada fi'il madhi itu tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Misalkan turoba, akala, syariba. Itu semuanya berbaris fathah. Ya, bina alal fathi. Kemudian roma. Ya, roma. Di sini fathah. Ya, fathahnya muqaddarah di sini. Dan itu dipelajari nanti. Ya, intinya di sini bina alal fathi idza lam yattasil bi akhir syai'. Fi'il madhi itu berbaris fathah apabila di akhirnya tidak bersambung dengan huruf apapun. Kemudian yang kedua, kapan fi'il madhi itu berbaris fathah? Idza tasalat bihi ta'u ta'nis as-sakinah. Apabila dia bersambung dengan ta' ta'nis sakinah. Mana namanya ta' ta'nis sakinah? Nah, ini. Dorobat, akalat, syaribat, romat. Ya, maka ba-nya tetap di berbaris fathah. Kemudian yang ketiga, idza tasalat bihi aliful itsnain. Apabila dia bersambung dengan alif itsnain. Alif yang menunjukkan 2. Misalkan doroba, 2 orang memukul. Akala, 2 orang telah makan. Syariba, 2 orang telah minum. Romaya, 2 orang telah membuang. Ya. Jadi semuanya ini kalau dia bersambung dengan alif, ba-nya tetap berbaris fathah. Kemudian yang terakhir, fi'il madhi yang berbaris fathah itu idza tasalat bihi na al-maf'ul. Ya. Apabila dia bersambung dengan na na yang maf'ul yang menunjukkan itu maf'ul. Misalkan contohnya darabana abun, darabana. Ba-nya tetap berbaris fathah. Kemudian contohnya lagi akalana. Lamnya tetap berbaris fathah. Kemudian fi'il madhi itu bisa juga berbaris sukun. Kapan dia berbaris sukun? Idza tasalat bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Apabila dia bersambung dengan dhamir yang berharokat. Dhamir yang berharokat. Yang pertama idza tasalat bihi ta'ul fa'il. Bersambung dengan ta' fa'il. Ada ta' di akhirnya. Dorobatu, dorobata. Di sini ba-nya berbaris sukun. Kemudian di sini lamnya berbaris sukun. Di sini ba-nya berbaris sukun. Di sini ya-nya berbaris sukun. Jadi pertama fi'il madhi itu berbaris sukun apabila dia bersambung dengan dhamir yang berbaris. Dhamir yang berbaris. Contohnya darabatu dan seterusnya. Kemudian idza tasalat bihi nun niswah. Apabila bersambung dengan nun niswah. Contohnya apa? Darabana, akalna, syaribana, romaina. Semua akhir katanya ini berbaris sukun. Kemudian juga idza tasalat bihi na al-fa'ili. Apabila dia bersambung dengan na fa'il. Darabana, akalna, syaribana, romaina. Semua akhir hurufnya di sini fi'il madhi berbaris sukun. Baik, yang terakhir, ya fi'il madhi itu bisa berbaris dhammah. Kapan dia berbaris dhammah? Idza tasalat bihi wawul jamaah. Apabila dia bersambung dengan wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan jamak atau banyak.
الصوت مسموع؟ مسموع. Baik, Semua. jadi, kalau dia bersambung dengan wawul jamaah. Ada wawul jamaah menunjukkan banyak orang. Dorobu, banyak orang memukul. Akalu, banyak orang makan. Syaribu, banyak orang minum. Ya. Makanya wawu di sini disebut dengan wawul jamaah yang menunjukkan banyak orang. Nah, kalau ada fi'il madhi bersambung dengan wawul jamaah, maka akhir kata fi'il madhi itu berbaris dhammah. Kemudian baknya di sini berbaris dhammah. Baik, kita lanjut teman-teman sekalian. Di sini fi'il amr. Fi'il amr yang ini lanjut yang tadi. Baik, kita beranjak kepada fi'il mudhari. Ahkam fi'il mudhari. Ya, hukum-hukum fi'il mudhari. Nah, di sini menjadi ada dua hal yang perlu kita ketahui di sini, hukum fi'il mudhari itu. Yang pertama, hukum di awal katanya, ya, ahkamu min awalihi. Yang kedua, ahkam min akhirihi. Hukum pada akhir katanya. Hukum pada awal katanya maksudnya apa? Yajibu ayyakuna fi awwalihi ihda zawaid al-arba'a al-musamma bi ahrufil mudhara'ah wallati yajma'uha qauluka anaitu. Ya. Jadi kalau dilihat dari awal katanya, fi'il mudhari itu adalah fi'il yang di awalnya adalah salah satu daripada huruf yang 4. Ya. Nah, ya, huruf yang 4 ini disebut dengan ahruful mudhara'ah, huruf mudhara'ah. Mana itu huruf mudhara'ah? Ana itu, ya. Dikumpulkan dalam kata ana itu. Alif, nun, ya, dan ta. Ya. Sehingga kalau misalkan ada kita temukan fiil yang di awalnya ada huruf alif, ada huruf nun, ya, atau huruf ta, maka itu adalah fi'il mudhari. Contohnya misalkan apa? Azhabu. Yang hamzah misalkan Azhabu. Adhabu. Kemudian akumu dan seterusnya. Ikhilafi akroma. Berbeda dengan akroma. Bedakan di sana akroma. Jadi nanti ada akroma, itu memang sudah fi'ilnya akroma. Af'ala. Bukan harful mudharah alif di sini. Akumu, adhabu, nah itu semuanya harful mudharah di awal, sehingga dipastikan itu merupakan fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, awal nun. Misalkan contohnya, naqumu, nadhhabu, nashrabu. Nah, ini disebut dengan fi'il mudhari karena awalnya adalah nun. Huruf nun. Nah, adapun fi'il mudhari yang awalannya nun itu bisa bermakna dua macam. Yang pertama ma'ahu gairu, ya, dia itu artinya kami, dia dan ada orang lagi selainnya. Ya, kita kalau dalam bahasa Indonesia kalau bisa kita bilang kami, itu artinya kita, orang banyak. Kami itu artinya saya dan orang di sebelah saya, itu artinya kami. Tapi ada juga yang kami itu satu orang, menunjukkan satu orang. Itu biasanya dalam Al-Quran juga ada. Al-mu'azzam nafsuhu. Tujuannya apa? Misalkan dalam Al-Quran itu banyak kita temukan. Ya, Allah mengatakan dirinya kami. Siapa yang bisa contohnya satu fi'il mudhari dalam Al-Quran yang diawali oleh
Nun. Khalaqna Contohnya misalkan nazalna. Misalkan nazalna. Di sana Allah katakan kami turunkan, dan di sini Allah yang menurunkan. Walaupun satu orang, tapi tujuannya al-mu'azzam nafsahu, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Baik. Kita lanjut. Ada yang ya. Kita percepat sedikit ya. Yaqumu, yarmi, dan seterusnya. Intinya fi'il mudhari itu yang berawalan ya. Kemudian berawalan ta, itu juga disebut dengan fi'il mudhari. Taqumu, tadhhabu, dan seterusnya. Kemudian ahkam min akhiri, dari huruf akhirnya. Dia ada dua. Hukumnya ada dua. Bisa dia itu mabni terhadap sukun, dia itu bisa berbaris fathah. Bisa berbaris fathah, bisa berbaris sukun. Berbaris fathah kapan? Idza tasalat bihi nun taukid ats-tsaqilah il khatib. Apabila dia bersambung dengan nun taukid. Kan contohnya la tadhhabanna. Adhaban. Nah, di sini dia bersambung dengan nun taukid, nun di sini, sehingga ba-nya berbaris fathah. Kemudian dia itu mabni ala sukun, berbaris sukun fi'il mudhari'nya. Kapan? Idza tasalat bi nunun niswah, apabila dia bersambung dengan nun niswah. Yadhabna. Nah, ba-nya berbaris. Baik. Itu tetap apa namanya? Harokatnya. Ada yang mu'rab, bisa berubah harokatnya, dan di sini tergantung amil yang masuk padanya. Tergantung amil yang masuk padanya. Dia bisa berbaris sukun, dia berbaris fathah, tergantung amil yang masuk padanya. Kalau amil yang masuk padanya amil jazm, maka dia berbaris sukun fi'il mudhari'nya. Apabila dia itu berbaris masuk padanya amil nasab, maka dia itu berbaris fathah dan seterusnya. Baik. Selanjutnya di sini kita melihat, teman-teman sekalian, secara singkat kita sebutkan di sini belasannya nawasibul fi'il mudhari. Nawasibul fi'il mudhari. Bahwasanya fi'il mudhari itu seperti yang disebutkan di matannya nanti. Nah, itu kalau bisa dihafal ya. Bahwasanya fi'il mudhari itu nasab atau berbaris fathah apabila diawali dengan salah satu kata-kata yang berikut ini. Misalkan an, lan, idzan, kai. Nah, kalau ada fi'il mudhari awali oleh salah satu di antara yang ini, maka dia berbaris fathah. Misalkan di sini kita lihat taku ma, baris fathah. Ya. Kemudian di sini idzan, ukri maka. Kemudian lan nabruha, berbaris fathah. Kemudian kai, ditahu kaila taksau atau kai tadhhaba, baris fathah di sini. Kita lanjut. Nawasibul fi'il mudhari juga terjadi apabila dia, ini sambungan yang tadi ya, teman-teman. Lamu kai, dia diawali dengan lamul juhud. Dia diawali dengan kata hatta. Misalkan hatta yarji'a, hatta yadkhula. Kemudian kalau diawali dengan au, ya, yang bermakna ila atau illa, ya, misalkan contohnya au taqdiya, ya, ini awali oleh au, maka dia berbaris fathah taqdiya. Nah, di sini contohnya lagi au yusma, au yuslima, berbaris fathah mimnya karena diawali oleh au. Nah, kemudian yang terakhir, nasabnya fi'il mudhari itu apabila dia diawali oleh fa, namanya fa ya, atau waw al-ma'iyah. Nah, di sini banyak contohnya disebutkan fa'uhsina. Makanya disebutkan fa'uhsina atau wa'uhsina. Ya, di sini fa-nya disebut fa'u sababiyah. Waw di sini disebutkan waw ma'iyah. Sehingga setelahnya fi'il mudhari itu berbaris
fathah. Begitu seterusnya di sini. Semuanya diawali oleh fa, semuanya diawali oleh wawu, maka fi'il mudhari'nya itu berbaris fathah. Fathah. Yang terakhir teman-teman sekalian, jawazimul fi'il mudhari'. Jawabnya fi'il mudhari'. Kita ringkas penjelasannya ya. Di sini nanti bisa dihafalkan di matanya. Bahwasanya jazam atau fi'il mudhari' itu bisa berbaris sukun apabila diawali dia dengan salah satu di antara jawazim yang disebutkan di sini. Lam, lamma, la, allamu, misalnya lamul amri di sini lamul doa, misalkan liyunfiq, yunfiq, awal katanya yunfiqu dimasuki huruf lam, maka dia menjadi liyunfiq. Dan alam bisa juga alamma, ya diawali oleh alamma, maka setelahnya itu berbaris sukun. Alamma uhsin itu berbaris sukun. Kemudian diawali oleh la tadhhab, la tadhhab, maka akhirnya berbaris sukun. Nah, semua ini menjazamkan, mensukunkan satu fi'il mudhari'. Satu fi'il mudhari'. Lam, lamma, ada li, ada alam, alamma, dan ada la. Ada 6 ya. Kemudian yang kedua, ada yang menjazamkan atau membariskan sukun dua fi'il mudhari' sekaligus. Dua fi'il mudhari' sekaligus. Mana dia huruf-hurufnya? Ada huruf-huruf in. Ya, ada huruf in. Apa artinya in? Jika. In tadhhab, adhhab. In tadhhab, adhhab. Nah, ada dua fi'il sekaligus. Poligami dia teman-teman. Nah, di sini jadi poligami. Ya, dia itu menjazamkan dua fi'il sekaligus. Yang kalau tadi itu setia dia dengan satu fi'il, tapi kalau huruf-huruf yang ini atau kata-kata yang ini dia menjazamkan dua fi'il sekaligus. Ada in, ada man ya'mal su'an yujza bihi. Ya, sini za ini sukun, apa namanya? Sukun. Sukunnya dengan hasfi harfil illah dia. Man yujza atau man man yajtahid atau yaful. Itu menjazamkan dua fi'il. Kemudian ada izma juga, ada mata juga. Misalkan mata adhab, tadhhab, adhhab. Ya, ada adhab yang disukunkan, ada tadhhab lagi yang disukunkan. Dua fi'il sekaligus disukunkan. Kemudian ada aina juga. Aina menjazamkan dua fi'il sekaligus. Ada ma asyartiyah juga, ya itu menjazamkan dua fi'il sekaligus. Matadhhab, adhhab. Kemudian ada mahma juga. Mahma artinya bagaimanapun juga. Ya. Mahma taf'al, af'al. Bagaimana kamu melakukan? Begitu saya melakukan. Ya, dia dua fi'il sekaligus. Ada ay juga, ayya di sini. Ada ayyana juga. Ayya artinya yang mana saja. Ayya takhtar, akhtar. Yang mana saja kamu pilih, itu saya. Ayya artinya apa namanya? Yang mana saja. Sama ayyana juga seperti itu. Kemudian ada anna juga. Anna artinya apa? Kapan? Bisa berarti kapan, bisa di mana, bisa berarti bagaimana. Ya. Kemudian ada haitsuma. Kemudian ada kaifama. Misalkan kaifama ajlis. Ya. Kemudian ada idza juga. Ya. Idza tadhhak, adhhak. Ya, dia menjazamkan itu. Intinya di sini teman-teman sekalian, ya. Kata-kata yang di sini in, man, izma, mata, aina, kalau bisa dihafalkan, kalau dia itu bersanding dengan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya itu dia itu membutuhkan dua fi'il mudhari' untuk dijazamkan sekaligus. Karena dia tidak cukup dengan satu saja. Jadi kalau ada cowok-cowok nih yang tidak cukup dengan satu perempuan saja atau satu istri saja, nah itu dia bagaikan fi'il mudhari' atau jawazim mudhari' yang menjazamkan dua fi'il sekaligus. Karena di sini kata-katanya dia itu tidak cukup dengan satu saja.
Tidak sempurna rasanya dan tidak sempurna maknanya kecuali dengan menjazam dua fi'il sekaligus. Misalkan intadhab, apabila engkau pergi, maka belum sempurna maknanya. Kecuali kalau kita tambahkan adhab, intadhab, adhab. Apabila engkau pergi, aku juga pergi. Nah, baru sempurna maknanya di sini. Baru orang mengerti dengan apa yang kita katakan. Jadi semua intinya di sini teman-teman. In, man, idma, mata, dan seterusnya ini semuanya yang 13 ini dia membutuhkan dua fi'il mudhari' sekaligus untuk dijazamkan. Berbeda dengan yang tadi, yang ini teman-teman, lam, lamma, alama, lam, dan seterusnya, semua ini cuma membutuhkan satu fi'il mudhari' saja untuk dijazamkan. Baik, dengan ini teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai kepada babul af'al. Yang ingin bertanya insya Allah bisa japri ya atau di grup karena waktu sudah lebih pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, Kamarnya teman-teman sekalian, ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan nanti ada waktunya insya Allah di hari Sabtu atau Ahad bisa dibuka itu grupnya untuk bertanya atau bisa langsung japri ya. Tapi di hadza wadar teman-teman sekalian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar.